Sudut pandang saya itu pahlawan itu sebenarnya kemanfaatan. Nah, kemanfaatan itu pada zamannya. Setiap zaman ada pahlawannya, setiap pahlawan ada zamannya. Teman pemilih yang berbahagia, ayo ikuti perkembangan soal kepemiluan, soal berdemokrasi di Indonesia, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan hak pemilih dan dipilih, berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tatap melalui channel YouTube KPU Kabupaten Karanganyar dengan varian medsos-medsosnya. Anda akan mendapatkan informasi terkini tentang hal-hal yang saya sebutkan di depan. Terima kasih, salam sehat selalu. Teman pemilih, jangan lupa ikuti terus perkembangan kepemiluan Indonesia. Halo teman pemilih, kembali bersama Jadi Tahu, Jagongan Demokrasi dan Tahapan Pemilu KPU Karanganyar. Kali ini kita memperingati 2 hari yang sangat spesial. Yang pertama, 10 November adalah Hari Pahlawan, di mana tema untuk tahun ini adalah Pahlawanku Inspirasiku. Dan yang kedua, ini spesial banget untuk Wong Karanganyar, yaitu 18 November, di mana adalah hari jadi Kabupaten Karanganyar. Untuk itu, KPU Karanganyar dan juga semuanya mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Karanganyar yang ke-104. Karanganyar maju dan berdaya saing. Untuk itu, teman pemilih semuanya, kita akan berbincang dengan mengangkat tema Karanganyar maju dan berdaya saing, pahlawanku inspirasiku. Dan sudah hadir bersama kita Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, Dr. Andes Titis Sri Jawoto. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Devi. Sehat ya Pak ya? Terima kasih sehat Mbak, tetap semangat. Iya. Kita akan berbincang mengenai pariwisata, pemuda, olahraga, dan juga demokrasi di Karanganyar. Sebelumnya, kita ingatkan kembali, kita mohon untuk teman pemilih semuanya selalu subscribe YouTube channelnya KPU Karanganyar, dan juga untuk memfollow media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Sebelumnya ini terima kasih sekali Pak Titis sudah bersama kita. Jadi nih Pak Titis, ini ngomong-ngomong soal pahlawan. Ya. Kalau dulu itu kan pahlawan itu erat kaitannya dengan mengisi kemerdekaan, berebut kemerdekaan. Kemudian juga pahlawan kalau anak-anak kecil itu sekarang kan identik sama Marvel, mungkin ya Spider-Man, terus apalagi itu banyak juga. Nah ini kalau era sekarang nih kan banyak juga pahlawan gitu, pahlawan di bidang pendidikan, pahlawan olahraga. Kemarin Tim Thomas ini kan bisa juga disebut sebagai pahlawan. Nah kalau pahlawan-pahlawan di Karanganyar era sekarang ini ada nggak Pak? Siapa aja nih? Ini kan pemuda-pemuda ini kan harapannya juga ada yang jadi pahlawan juga. Ini kalau di Karanganyar seperti apa Pak kondisinya? Pahlawan itu di kacamata saya ya, sudut pandang saya itu pahlawan itu sebenarnya kemanfaatan. Ya, kemanfaatan itu pada zamannya. Setiap zaman ada pahlawannya, setiap pahlawan ada zamannya. Betul. Jadi tentu sesuai kebutuhan kemaslahatan. Siapapun yang mau berpikir, siapapun yang mau bertindak
untuk kepentingan orang banyak dan bermanfaat untuk orang banyak, apalagi dalam kondisi yang tidak mudah, itulah pahlawan. Itulah pahlawan. Kalau di tataran wilayah Karanganyar, dulu ada Sambernyowo, karena memang betapa gigihnya untuk melawan Belanda. Karena kebutuhannya saat itu memang mengusir penjajah, mengusir Belanda. Maka siapapun yang berani mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawanya pun, itulah pahlawan di zamannya. Hari ini kita menghadapi pandemi, kita melihat tenaga-tenaga kesehatan kita bertempur melawan pandemi. Tentu tidak sendiri, didukung oleh kepolisian, oleh tentara, masyarakat dengan berbagai komunitas. Saya kebetulan teman-teman di Tegalasri ini membentuk komunitas donor plasma. Pada saat kondisi pandemi di puncaknya, kemudian bagaimana mengumpulkan potensi yang sudah terpapar, dia tidak tahu akan berbuat untuk membantu, dia sudah sembuh, padahal darahnya sangat bermanfaat untuk yang sedang terpapar, tetapi mereka kurang akses. Makanya teman-teman ada relawan untuk mengumpulkan mengumpulkan data, menghubungkan antara yang butuh sedang terpapar dengan yang sudah sembuh dari yang terpapar dan darahnya sangat dibutuhkan. Ini di era pandemi itulah pahlawan. Sangat bermanfaat. Dia rela berkorban waktunya, tenaganya dan sebagainya. Bahkan dia korban baru sembuh, tapi baru sembuh dia harus membantu orang lain gitu ya. Dia kadang keluar uang untuk jajan, untuk makan, untuk transportasi demi ke PMI Solo untuk diambil darahnya, dan darahnya untuk untuk menyembuhkan, membantu penyembuhan yang benar. Di luar pandemi atau dampak dari pandemi, yang tidak kalah dahsyatnya adalah terpuruknya ekonomi. Siapapun, saya tidak mau menyebut siapa orangnya karena nanti kalau ada yang sama tingkatan perjuangannya dan tidak saya sebut pasti akan tidak bagus. Maka kita pahami saja bahwa itulah pahlawan yang sesungguhnya. Bahwa di era pandemi begitu terpuruknya ekonomi dampaknya, siapapun yang membantu untuk mempertahankan, untuk bertahan agar usahanya masih tetap jalan, bahkan ada ide-ide kreatif untuk membangkitkan, untuk mengungkit kembali keterpurukan ekonomi, itulah pahlawan. Siapa itu? Silahkan dicari di kanan kiri teman-temanku generasi muda. Lihat yang saya sampaikan itu siapa saja itu, contoh itu, tiru itu. Karena kondisi terus akan berubah, bumi akan dinamis, kehidupan sosial akan dinamis, dan setiap dinamika pasti ada peristiwa-peristiwa yang harus disikapi. Dan pensikapan terhadap peristiwa yang sulit, kemudian ada kemampuan, ada kemauan untuk mengorbankan waktu, tenaga, pikiran demi kemaslahatan, itu pahlawan. Ada pahlawan ekonomi, ada pahlawan kesehatan, ada pahlawan lingkungan. Kalau yang terakhir, kita kebetulan ada sosok-sosok yang memang bisa menjadi inspirasi, yang ini tentu sudah banyak diketahui orang. Misalnya pahlawan olahraga dari Karanganyar sejak Mas Lulu, sekarang staf di Kementerian Pora, bulu tangkis, diikuti Rian Agung Saputro, sering mengibarkan bendera merah putih di luar negeri. Pasangan ganda putra kita itu Mas Rian Agung Saputro. Kemudian Mbak Yustin, pemain bulu tangkis lagi, ya ranking 3 nasional, sering mengibarkan bendera merah putih di luar negeri. Sekarang diikuti oleh Rifka Sugiarto. Sekarang masih aktif, masih sangat muda, asal Karanganyar. Ini pahlawan-pahlawan olahraga kita. Kemarin Mbak Fajrin ya, itu meninggal.
koran menyebutnya pahlawan olahraga kita telah berpulang gitu ya. Dari Karanganyar juga kita 2 tahun yang lalu muncul anak muda lomba atau kompetisi pemuda pelopor. Dengan inovasinya itu apa? Inovasinya itu pondok pesantren lansia. Kemudian ada beberapa tokoh di Karanganyar mengimplementasikan membuat pondok pesantren lansia. Dan anehnya lagi di sebelahnya dibangun wisata lansia. Jadi inspirasi anak muda ini keren. Jadi dari sisi ekonomi membangkitkan ekonomi melalui pariwisata, tetapi di balik itu bagaimana pikiran untuk menghormati sesepuh, memuliakan orang tua. Itu simbolnya anak muda yang kreatif, juara 2 nasional akhirnya. Karena nilai filosofinya yang tinggi. Yang terakhir dari Karanganyar baru saja juara pemuda Pepelengse, juara duta lingkungan. Ya, asal Karanganyar Mbak Silvi ini juara 1 nasional duta Pepelengse, duta lingkungan dari Karanganyar. Pikir ada yang mampu untuk menginspirasi, untuk memikirkan, untuk membuat konsep. Saya berharap pemuda yang lain menjadi actionnya, menjadi eksekutornya karena sudah dicontohi, dibantu pemikirannya. Ada yang bisa berpikir, waktu tenaga pikiran tidak bisa action untuk eksekusi. Ada yang tidak mampu atau tidak menemukan ide, ada orang lain yang menemukan ide, yang lain silahkan eksekusi. Itulah sinergitas pahlawan-pahlawan masa kini. Saya kira itu Mbak Devi. Luar biasa sekali ya ternyata. Iya. Karanganyar tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Titis bahwa nilai dari kepahlawanan itu adalah kemanfaatan, memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan mau berkorban gitu ya. Baik waktu, tenaga dan juga pikiran. Dan ternyata di Karanganyar banyak sekali pahlawan-pahlawan. Nah, teman pemilih semuanya berarti juga berkesempatan untuk bisa menjadi pahlawan. Tinggal bagaimana kita menginspirasi dengan bahkan tadi yang dicontohkan oleh Pak Titis, bukan sebuah hal-hal yang besar, dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal apa yang ada menjadi kebutuhan warga di sekitar kita. Oke, terima kasih. Wah, ini harapan kita bersama bahwa teman pemilih nanti bisa terinspirasi untuk menjadi pahlawan-pahlawan di eranya masing-masing. Setiap zaman ada orangnya. Setiap orang ada zamannya. Luar biasa. Kembali Pak Titis, kita berbicara soal Karanganyar yang sangat luar biasa. Bahkan ini masuk dalam, kalau tidak salah, 11 kabupaten kota nominator kabupaten kota kreatif ya Bapak ya. Ini kan Karanganyar ini memang punya potensi yang sangat luar biasa, mulai dari potensi alam yang sangat indah gitu ya, kemudian warga masyarakatnya yang guyup, rukun dan juga ramah gitu ya, dan juga ini rukun gitu ya. Ini kan kita bisa lihat dari berbagai proses demokrasi yang berjalan di Karanganyar gitu. Beberapa pemilihan pilkada, kemudian juga pemilu ini bisa terselenggara dengan aman, lancar dan juga damai. Sukses lah intinya di Karanganyar ini. Nah, ini ada nggak Pak Titis proyeksi ke depan ini membentuk wisata, pariwisata, pengembangan pariwisata tapi yang terkait dengan demokrasi gitu, yang memotret ini loh, Karanganyar ini luar biasa kerukunannya, luar biasa masyarakatnya gitu. Proyeksi ke depan seperti apa Pak untuk pariwisata di Karanganyar? Demokrasi itu kan sudah menjadi pilihan sistem pemerintah. Salah satu pijakan dari penyelenggaraan demokrasi itu kan pasal 27, pasal 28. Setiap orang berhak dan berkedudukan yang sama di dalam penyelenggaraan pemerintah. Kalau diterjemahkan ke urusan pilih memilih, muncul Undang-Undang 39, pasal 43 atau 43 ya, mengatur tentang hak memilih dan pilih dan seterusnya.
Jadi sudah pilihan sistem pemerintahan yang kita sepakati secara Indonesia merdeka. Setiap pilihan ada konsekuensi. Nah, ini yang perlu dipahamkan pada semuanya, warga pemilih Karanganyar dan juga tentu para pemuda generasi penerus. Setiap pilihan ada konsekuensi. Bagaimana dengan kondisi Karanganyar ke depan dan selama ini sudah kita rasakan, bagaimana ke depan? Tanggal 18 November 2020, Pak Ganjar Pranowo telah melonsing visi besar Karanganyar 2030 Life Center Nusantara. Wow. Kemarin seluruh pejabat Karanganyar sudah dikumpulkan Pak Bupati di login untuk breakdown visi besar itu di dalam program di dinas-dinas sampai ke kecamatan, kelurahan. Salah satu kesimpulannya adalah perlu dibuat kurikulum hidup. Jadi untuk hidup di Karanganyar itu ada aturan main secara muatan lokal gitu ya. Kearifan lokal Karanganyar adalah akan dituangkan di dalam kurikulum hidup. Kurikulum hidup itu tentu breakdown dari nilai-nilai Pancasila. Yang Pancasila itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Tentu diterjemahkan dalam batang tubuh dan seterusnya, tetapi intinya diperas di dalam kehidupan masyarakat yang berbasis Pancasila. Maka visi sentralnya adalah bagaimana membentuk Kabupaten Karanganyar ini Kabupaten Pancasila. Karanganyar ini desa-desanya desa Pancasila. RT-nya komunitas warga masyarakat yang terhimpun di dalam organisasi pemerintahan terkecil yang disebut rukun tetangga Pancasila. Nah, agar mencapai itu dibuatlah kurikulum hidup. Ini sedang dalam konsep. Kurikulum hidup ini ada segmen masyarakat, segmen pendidikan. Di tataran pendidikan ada kurikulum untuk anak PAUD, untuk anak TK, untuk SD, untuk SMP, SMA. Termasuk kurikulum hidup di Karanganyar yang akan disosialisasikan ke perguruan tinggi. Nah, ini akan dalam bentuk kurikulum hidup. Di sekolahan diberikan guidance seperti ini, di masyarakat diberikan guidance seperti ini, ketemu dimanapun. Nah, disitulah goalnya adalah desa-desa Pancasila. Desa Pancasila tentu salah satunya nilai demokrasi. Kalau kita kaitkan dengan KPU ya, yang sila keempat, eneng rembuk dirembuk, musyawarah mufakat. Tetapi karena aturan, tetapi karena regulasi, atau di dalam rembukan tidak tercapai sepakat, ya harus suara terbanyak. Tetapi semuanya dalam koridor kebersamaan. Persoalan yang paling krusial yang harus dijaga ke depan adalah seperti pesan Pak Slamet Raharjo di Festival Film Karang. Ya, Karang Film Festival dihadiri oleh orang besar di dunia perfilman Indonesia, Slamet Raharjo. Apa pesan dia? Satu saja yang paling saya catat. Kita harus belajar siap kalah. Kuncinya di situ. Kalau sudah kita berembuk, rembuk dirembuk, bisa saja tidak sepakat. Ada mekanisme lain yang disiapkan sesuai regulasi. Suara terbanyak. Kemudian pasti ada yang kalah, ada yang menang secara formal, secara matematika. Tetapi kalah dan menang secara substansi, secara hakiki sebenarnya bukan di angka, tetapi hakikinya adalah kemenangan pribadi-pribadi setiap orang untuk memposisikan sesuai porsinya. Artinya adalah kalau orang yang menang porsinya di porsi menang dengan anggun, dengan elegan. Tetapi proporsi seorang yang kalah ya juga harus elegan, anggun, dan legowo. Itu yang dipesankan Pak Slamet Raharjo melalui film, melalui dunia film. Kuncinya adalah kesiapan kita untuk belajar siap kalah.
Itu penting saya kira untuk membangun demokrasi yang elegan. Kira itu ya. Nanti harapannya ke depan ini kurikulum hidupnya ini Ya, bisa iya. sosialisasi dan dilaksanakan. Jadi kita akan membawa masyarakat Dari ini bawah. menjadi masyarakat yang menjadi contoh. Karena Life Center Nusantara, contohnya orang Nusantara untuk bagaimana hidup yang baik. Itu akan kita buat kurikulum. Tentu dari nilai-nilai Undang-Undang Dasar, nilai Pancasila, dan tentu kearifan lokal. Iya, bagaimana tetap Iya. Harus menghormati, harmoni. Nah, itu sudah terjadi. Tetapi karena kita pengen menjadi contohnya daerah lain, maka itu harus ada tertulisnya. Biar kalau daerah lain mau belajar itu jelas gitu. Tapi itu sudah terjadi di Karanganyar ya. Gitu ya. Di depan. Nanti harapannya KPU juga ikut bisa berperan serta. Pastilah semua komponen harus Ini terlibat. kerja bersama Iya, seluruh ini elemen di Karanganyar. bukan karyanya 1-2 orang. Ini pekerjaan berat karena soal kehidupan itu multidimensi. Tujuannya bukan untuk Karanganyar, tetapi untuk Indonesia, untuk bumi seisinya. Kalau mimpi kita memang betul-betul menjadi daerah yang surga itu ya, kayak surga kecil di bumi ini, serpian surga itu nyaman, tentram, harmoni, tidak ada orang yang keserakat, semuanya berdaya secara ekonomi, berdaulat dalam beribadah, berdaulat dalam menentukan pilihan. Semua orang yang menang elegan, kalau pas pilihan yang kalah legowo. Ini sudah dibuktikan. Saya mohon maaf, saya kalau mau mengambil contoh, izinkan saya mengambil contoh. Pemilihan Kadin terakhir. Iya. Itu secara demokratis dengan suara terbanyak. Ada 3 calon ketua umum, ada 1 kepilih, tapi dua-duanya calon ini yang kalah ini semua sekarang menjadi pengurusnya. Inilah Indonesia yang sesungguhnya terjadi di Karanganyar. Ini mimpi demokrasi Indonesia yang itu sudah dicontohi di Karanganyar. Dan mudah-mudahan tidak hanya di Kadin, di sektor manapun di dalam kehidupan berdemokrasi, niru Kadin ini yang terakhir. Saya kira itu, Mbak. Jadi tetap walaupun kalah juga siap untuk yang kalah tetap mendukung yang menang agar maksimal gitu loh. Nah, ini yang luar biasa, yang menang memberi kesempatan yang kalah untuk berekspresi bersama-sama. Coba bersama-sama tadi. Itu yang sedang kita mimpikan dan itu sudah mulai terjadi di Karanganyar. Jangan-jangan dicontoh di pusat juga ya. Oke. Harus memberi contoh-contoh yang baik orang-orang tua ya. Tidak hanya menyuruh, tidak hanya sebaiknya begini, tapi contohnya mana gitu. Lah itu sudah dicontohkan, kami sampaikan contohnya di pusat ada, di Kabupaten Karanganyar begitu nyata. Pak Titis tadi di depan juga sebenarnya sudah disampaikan ya, tapi kan ini sudah di penghujung tahun 2021 ya, dan ini ke depan kita akan di tahun 2022 dan nanti insya Allah kalau sesuai dengan regulasi di tahun 2024 ini juga akan dilaksanakan proses pemilu sekaligus pemilihan secara serentak. Untuk pemilunya sama, kita akan memilih presiden, kemudian anggota DPR mulai dari DPR RI, DPRD provinsi dan juga DPRD tingkat kabupaten, dan juga kita akan memilih DPD ini di nanti pada tahun 2024, dan setelah itu jeda mungkin beberapa bulan di November sesuai dengan undang-undangnya adalah di tahun 2024 juga akan dilaksanakan pemilihan untuk bupati dan juga gubernur. Ini Karanganyar juga nantinya akan bersama-sama di tahun 2024 ini. Nah, menuju ke sana di tahun 2022 ini kan sudah di depan mata. Ini kalau untuk di Sparpora sendiri, khususnya di Karanganyar, program-program apa saja nih yang sudah disiapkan untuk pengembangan potensi pemudanya gitu, karena kan pemuda ini kan aset yang sangat luar biasa, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kuantitasnya pemuda ini kan
generasi milenial ini bahkan mencapai 27% dari keseluruhan penduduk. Kemudian nanti secara kualitas ya, pemuda ini kan pastinya lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi, berbeda dengan mungkin generasi yang sepuh ya. Dan ini kan harapannya pemuda ini kan pelaku, aktor di masa depan gitu, pemimpin-pemimpin bangsa ini kan nantinya justru dari pemuda yang saat ini sekarang ada. Nah ini untuk di tahun 2022 program-program apa saja sih yang dipersiapkan di Sparpora untuk mengembangkan potensi pemuda di Karanganyar? Kami itu ada beberapa organisasi komunitas yang saya himpun di dalam grup ini. Putra putri Lawu saja 4 angkatan semuanya ada grup. Ada komunitas ekonomi kreatif, ada komunitas usaha pariwisata sektor hotel dan restoran, ada sektor pariwisata destinasi. Semua kami terus lakukan sosialisasi, mitigasi tentang bagaimana situasi dan sebaiknya ke depan di sektor masing-masing. Di dalam komunitas-komunitas itu juga saya perkirakan atau perkiraan saya sih ada sekitar 60-an sampai 65% yang itu usia muda yang tergabung di dalam kelompok-kelompok asosiasi himpunan, ada HPI juga. Itu satu. Yang kedua, kami juga telah melakukan pendataan pemuda dengan kerjasama dengan Dinas Dukcapil. Saya ambil semua jumlah penduduk itu dengan tentu MOU, kemudian saya masukkan rumus, teman-teman ini tentu bukan saya, dimasukkan rumus usia 16 sampai 30 gitu ya, sesuai dengan Undang-Undang Kepemudaan. Keluarlah nama-nama yang masuk di kategori itu. Rata-rata per desa itu ada 800 pemuda, kali 177 desa. Nah, kemudian itu karena saya punya program pengentasan kemiskinan berbasis pemuda, itu yang dari keluarga tidak mampu saya keluarkan juga. Saya ambil datanya secara khusus. Nah, apa yang kami gambarkan di situ? Kami serius untuk menggarap atau menangani pemuda. Nilai-nilai sudah mulai kita tanamkan, bagaimana nilai-nilai demokrasi dan terkait dengan 2024 dan pemilu-pemilu serentak yang lain. Pada saatnya akan lebih mudah memberikan guidance kepada mereka bagaimana menjadi warga negara yang kaya. Kalau chemistry-nya sudah kita bangun, ya, ada kedekatan, ada harmoni. Kalau kita mengikuti ajarannya Sambernyawa kan wajib melu rumangsa andarbeni, wajib melu angrungkepi mulat sarira ngrasa wani. Kemudian filosofi yang diajarkan berikutnya adalah nebu sauyun. Jadi semua harus merasa memiliki, wajib angrungkepi, membela, memperjuangkan, kemudian mulat sarira introspeksi apa saja yang telah kita lakukan. Jogo nuntut negara wae, tetapi apa yang kamu lakukan? Tetapi negara harus berbuat, maka harus bersama-sama. Kebersamaan semua unsur ini, termasuk yang di dalamnya dan harus jadi pelopor adalah pemuda, maka harus nebu sauyun bersama-sama menjadi satu visi. Kalau di Karanganyar disatukan visi besarnya Life Center of Nusantara, isinya nanti apa di kesempatan berguna. Pada saatnya nanti akan ke sana, akan memudahkan mereka, kita arahkan kepada jalan yang benar, pemikiran yang benar gitu ya, dalam berdemokrasi. Nah, kemudian saya akan sedikit mengomentari yang keserentakan. Jadi sekali lagi, kalau sudah menjadi regulasi, menjadi sistem, jangan diotak-atik dan
didiskusikan lagi, jangan diperdebatkan lagi. Itu sebuah pilihan hidup. Pilihan hidup Indonesia adalah demokrasi. Pilihan demokrasi kita adalah seperti itu, sudah menjadi regulasi. Kita ini tinggal mengimplementasikan, kalau ada kekurangan ya kita tambah sulam, yes. Tetapi tidak ada pilihan yang sempurna. Setiap pilihan ada konsekuensi positif dan negatif. Maka tidak perlu habis pikiran tenaga kita untuk mendebatkan kekurangan dari pemilu yang disepakati ini. Oke, saya kira itu dulu yang pesan saya kepada teman-teman saya generasi muda ya. Itu sudah menjadi pilihan. Soal sombet dievaluasi lagi, silahkan, ada jalurnya. Tapi ya kita siapkan ini. Siapa tahu ini yang terbaik. Paling tidak efisien pasti. Ya, efisien pasti. Itu dari sisi pemilu. Kesiapan pemuda, teman-teman sekalian. Ayo kita mulai belajar fungsional, mulai belajar logis, dan itu sudah banyak contoh. Karena ini politis, saya tentu tidak mudah untuk memberi contoh real di lapangan, karena pasti akan berefek tidak baik gitu ya. Saya tidak mau menyebut itu. Iya, tetapi cobalah rumusnya saja, pola pikirnya saja harus kita luruskan. Jadi tadi urut-urutannya, setiap orang punya hak dan kedudukan yang sama di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kalau dalam demokrasi, hak memilih dan dipilih, semuanya sudah diatur. Aturan mainnya diatur oleh pemerintah bersama DPR dalam bentuk undang-undang. Ayo kita ikuti. Kalau ada kekurangan yang kita benahi bersama melalui mekanisme yang benar. Kemudian soal keterlibatan masyarakat, dalam hari ini pemilih pemuda. Nah, kalau kita terus siapa lagi? Kalau tidak generasi muda, siapa lagi? Tentu Pak Bupati bersama Pak Wakil Bupati dan seluruh jajaran pemerintahan yang berpikir keras tentang Life Center Nusantara. Kami tidak terlibat lagi besok. Kami sedang menyiapkan sistem terbaik, sistem yang efisien, sistem yang efektif untuk membawa Karanganyar jauh lebih maju. Bukan kami pelakunya, tapi saya bersama Pak Bupati, bersama seluruh jajaran berpikir keras agar kalian jauh lebih sejahtera. Kalau orang yang dituakan sekarang sudah begitu, ayolah pemuda, mulai merenung, berpikir yang produktif. Berpikir produktif diawali dengan husnudon. Kalau diawali dengan suudon, pasti tidak produktif. Ayo diawali dengan berpikir positif, husnudon, kemudian sinergi, dahsyat. Iya, jadi orang tua itu juga berharap yang terbaik, iya. Tapi anak mudanya juga memberikan yang terbaik. Kami bukan hanya berharap, kami siapkan sistem yang terbaik. Kami siapkan jalan tol yang mulus agar kalian cepat sampai kepada kesejahteraan. Siapkan dirimu. Siapkan dirimu. Luar biasa ini, saya jadi ikut berapi-api. Ya. Harapannya nanti. Ya, kalau nomor semangat ya piye, harus ya. Ya, harapannya teman-teman pemilih semuanya juga dengan perbincangan ini menambah semangat dari teman-teman semuanya untuk lebih peduli terhadap semuanya saja, segala hal saja, segala permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan juga bangsa ini, dan juga bisa memberikan solusi terbaik. Oke, teman pemilih semuanya, demikian tadi jadi tahu kita ke depan harapannya seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Titis tadi. Pemuda, khususnya pemuda Karanganyar, ayo kita tingkatkan kapasitas diri kita sesuai dengan passion kita, banyak belajar dan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kita bersama. Oke, sekian dulu jadi tahu. Jalan-jalan ke Matese, pilih duku, pilihlah yang manis. Cakep. Sekian dulu, terima kasih. See you ya guys. Cakep. Tetap kita selalu jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa di edisi Jadi Tahu berikutnya. Wassalam.